Kalau saya bacakan 1 Tesalonika 4 ayat 13 berkata selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Amin. Jadi kuatkanlah kita satu dengan yang lain. Sedih, pasti sedih. Nggak normal kalau nggak sedih. Saat ini pun keluarga besar saya sedang dalam keadaan berduka karena kakak saya dipanggil pulang. Kita semua sedih, tetapi biarlah kesedihan itu tidak berkepanjangan, seperti orang yang nggak punya pengharapan. Amin. Yesus kita hidup, Dia tidak mati, Dia hidup, Dia bangkit. Yang sebentar lagi kita akan rayakan kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan ke sorga. Dia hidup. Karena kalau Dia tidak hidup, maka ibadah kita sia-sia. Amin. Maka itu Pak Sijabat almarhum, dia kebapaan itu luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau. Walaupun gak cukup lama saya berdiskusi banyak dengan dia. Dia orangnya cukup tenang, dan dia kata-katanya juga sangat membangun sekali. Jadi apapun yang kita lihat dari seorang Pak Sijabat almarhum ini, mari pelihara itu. Saling menasihati satu dengan yang lain, katakan, mari kita bangun kehidupan kita. Yesus kita luar biasa. Mari kita tiru beliau. Dia bertahan sampai garis akhir. Dia bertahan terus dan dia percaya. Kira-kira 3 minggu atau 1 bulan sebelum beliau koma atau beliau nggak sadarkan diri, seperti saya ketemu minggu lalu, semua teman-teman berkunjung ke ruangannya, dan dia hafal, saudara, nama-nama satu-satu orang yang masuk itu dia hafal. Disebut namanya, sampai anak saya pun disebut namanya, semua disebut namanya. Dia ingatnya luar biasa, dan dia ngobrol, waduh luar biasa. Jadi di tempat inilah, saudara, kenangan itu akan berakhir. Di tempat inilah beliau akan dikembalikan kepada asalnya. Dan dia hanya bisa kita kenang. Segala apapun yang baik kita kenang. Segala apapun yang tidak baik, mari bukalah pintu maaf buatnya, supaya dia lebih dapat melihat anak-anaknya, cucu dan mantunya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Terutama istri yang kekasih, yang begitu setia. Ibu Sijabat setia sekali, terus mendampingi dia selama di rumah sakit, mendampingi terus. Apapun yang terjadi, dia katakan Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Baik bagi kita semuanya. Sebagai kita masih hidup, mari teladanilah beliau ini. Teladanilah almarhum ini. Saudara, nggak mudah untuk sampai usia 75 tahun. Nggak mudah. Untuk itu pelihara hidup kita baik-baik. Benar-benar dalam Tuhan. Kita nggak tahu usia kita kapan kita akan berakhir. Waktu kapan kita akan pulang. Tapi percayalah, di saat nanti saudara akan pulang, pastikan saudara berada di rumah Bapa kita di sorga. Amin. Beliau hanya beristirahat di tempat ini. Satu saat kelak, di saat sangkakala itu berbunyi, orang-orang yang mati dalam Tuhan itu dibangkitkan lebih dulu. Dan sama-sama kita bertemu dengan tubuh kemuliaan di awan-awan menyambut Sang Raja. Banyak perkara
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Coba lihat dulu keluarganya, coba. Pas gak? Mengerti. Pas. Siap. Siap semua ya. Udah tarik. Ntar ada pakai foto. Ya. Foto. Foto. Ya, terima kasih. Negetin sini, yuk. Iya. Saudara Payan Milfred Sijabat, asalmu dari tanah dan kau kembali kepada tanah. Selamat jalan. Amin. Silakan kalau bertabur bunga sebelum nanti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi? Ya. Selamat jalan, Opo. Baik. Tolong foto yang foto. Selamat jalan, Opo. Ya. Yang ini. Yang belum bunga itu. Bagian bunga. Iya. Oke. Sudah. Apa nih? Ini yang kita minta. Lempar sini. Siram. Ya, siram. Siram aja. Siram. Kalau di luar nanti? Di atas sudah deh. Hah? Itu saya bisi. Nara. Ini buat di atas aja. Ya, ya. Oke.
Sudah? Ada lagi nih. Ya. Silakan Pak petugas. Ayo, udah. Sementara kita kaku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.